keuangan. Divisi PR biasanya dihadapkan pada suatu isu, kasus, atau kejadian yang tidak dimasukkan dalam budgeting tahunan. Tidak pernah ada perencanaan budgeting untuk menghadapi krisis atau isu. Namun, divisi PR harus tetap mengajukan perencanaan keuangan untuk sebuah kegiatan rutin dalam membentuk reputasi, image, dan mutual understanding. Nah, ini tujuan dari sebuah PR bisa menjadi suatu kegiatan rutin perusahaan. Di dalam PR, kegiatan PR gitu ya. Di dalam kegiatan PR ada dua macam kegiatan budgeting keuangan, yaitu conventional budgeting gitu ya. Budget yang tidak budget bisa diprediksi untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan, dan yang kedua adalah unconditional budget gitu ya. Jadi budget dibuat secara mendadak dikarenakan ada suatu isu atau kasus hal-hal yang merusak reputasi yang tepat berdampak pada sebuah krisis perusahaan. Pada dasarnya kegiatan ini adalah zero atau nol ya budget, karena tidak pernah merencanakan kegiatan karena sebuah krisis. Nah ini teman-teman, jadi dalam suatu kondisi keuangan dalam suatu PR gitu ya, teman-teman. Jadi PR ini memang kan tidak selalu memasukkan budgeting tahunan gitu ya, karena secara PR memang banyak gitu ya, atau misalkan terjadi atau krisis atau isu-isu yang memang tidak terjadi sesuai rencana gitu. Tidak mungkin namanya krisis atau isu itu direncanakan, biasanya ada terjadi secara mendadak gitu ya. Dalam artian ya secara PR pasti tidak membudgetkan gitu ya keuangan gitu ya, secara keuangan untuk kegiatan-kegiatan itu. Tapi secara PR juga kita harus mengetahui gitu. Dan secara PR juga kita harus eh, membudgetkan atau mengadakan budget itu, walaupun nantinya hal yang bisa terjadi atau tidak gitu, terjadi atau tidak terjadi ya berarti kita sudah punya backupan keuangannya, ataupun misalkan tidak terjadi ya berarti kita punya saving dan segala macamnya. Nah, di sini dikenal dengan dua kegiatan budgeting gitu ya, bagian keuangan kondisional. Nah, kalau ini bisa diprediksi dengan kegiatan yang tidak direncanakan ya, seperti event-event segala macam. Nah, kondisional ini biasanya terkait dengan isu-isu yang beredar. Jangan di perusahaan kita terjadi isu, maka kita harus melakukan konferensi pers dengan apa namanya budget yang tidak terduga. Karena di sini harus bisa dibuatkan juga budget yang tidak terduga untuk menangani atau bisa kita anulir dengan isu-isu yang beredar gitu ya. Jadi kita bisa punya backup, ada dananya di situ. Selanjutnya mengelola keuangan event. Pengelola keuangan adalah hal yang sensitif dalam pengelolaan event. Oleh karena itu diperlukan kontrol agar tidak kebablasan dalam penggunaan uang. Dalam hal keuangan, semua harus mampu dijelaskan pemakaiannya dan berapa uang yang terpakai sebagai biaya. Terlebih, bagi event yang besar, harus jelas pengelolaan antara pengeluaran event dan pendapatan yang akan diterima. Dalam hal keuangan event, hal yang perlu diperhatikan adalah jenis eventnya, yaitu jenis eventnya ya, ada profit dan non profit. Seperti yang kita ketahui, sudah kita bahas juga di awal, profit itu adalah hal yang mendatangkan keuntungan. Non profit itu hal yang tidak mendatangkan keuntungan gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan ya. Event dengan tujuan profit, masalah keuangan harus benar ditetapkan dari awal dan sudah tahu berapa uang yang akan dikeluarkan dan berapa uang yang diprediksi akan masuk, berikut sumber pendapatannya, sehingga ini akan mempermudah menentukan target keuangan. Profit ini ya kita juga harus menargetkan gitu ya, dan menjelaskan, menetapkan apa yang ada di awal dan sampai di akhir gitu. Nanti berapa uang yang dikeluarkan dan berapa uang yang akan masuk, itu pada sumbernya. Sumbernya juga harus jelas. Misalkan sponsor masuk ya berarti keuangan dan sponsor gitu. Masuk per sponsor, dan pengeluarannya apa ya, pengeluaran misalkan dari sebuah event besar yang kita adakan, keuangan yang akan keluar seperti itu. Nah, profitnya apa? Untuk event yang diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan. Nah, biasanya sifatnya sosial ya kalau non profitnya. Apabila kontrol keuangan dapat dilakukan dengan baik, maka akan memberikan dampak bagi penyelenggara dan memberikan kepercayaan masyarakat dan publik terhadap penyelenggara event tersebut. Ini jelas ya teman-teman. Yaitu mengelola keuangan event berdasarkan kegiatan eventnya. Selanjutnya,
tujuan event dan keuangannya. Berbicara mengenai budget, gitu ya, maka hal yang paling penting adalah menetapkan tujuan event. Nah, tujuan event itu apa? Ada seorang PR itu tiga tadi, ya tiga ya. Mau image, mau reputasi, dan untuk understanding atau objektif event tersebut untuk diselenggarakan. Hal ini menjadi langkah pertama untuk menentukan rencana keuangan. Ya, jadi sebuah ada tujuannya dulu. Tujuannya seperti apa kita mengadakan event. Kalau misalnya tiga tadi ya berarti harus kita siapkan rencana seperti apa, gitu ya. Ada event yang bersifat asosiasi biasa yang tidak mencari keuntungan. Nah, tadi non profit ya, semata-mata namun lebih kepada ke arah sosial. Profit biasanya ke arah sosial. Aspek keuangan menjadi penting berdasarkan teknik yang digunakan, yaitu cost benefit analysis dan multiplier gitu, efek yang ditimbulkan oleh event secara keseluruhan. Cost benefit analysis ini merupakan analisa biaya dan keuntungan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event. Sementara multiplier efek merupakan dampak hubungan ekonomi yang timbul antara satu sektor dan lainnya dalam satu wilayah yang lebih luas karena menyelenggarakan event di daerah tersebut. Nah, jadi ada cash flow juga ya, merupakan hal yang penting terutama untuk kegiatan yang memerlukan hal penting terutama untuk kegiatan yang memerlukan biaya pembayaran di muka. Misalnya ya, membuat reservasi, bisa reservasi memang kita bayar di muka ya, untuk akomodasi misalkan untuk peserta dan tempat penyelenggaraan event. Biaya pengeluaran atau investasi harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum biaya pemasukan yang didapatkan misal dari registrasi peserta pada sebuah event. Nah, ini biasanya apa ya, terjadi pada setiap event. Ya, ketika kita memang butuh tempat, maka kita harus reservasi, artinya kita harus bayar di muka, biasanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga pemasukan juga kan biasanya kalau misalkan kita mengadakan misalkan event seminar gitu ya, tujuan PR-nya apa ya, ngomongin transportasi dan segala macamnya, yang didapat biasanya nanti ketika mereka atau pendapatan itu biasanya dari registrasi peserta atau sponsor-sponsor yang memang akan masuk pada event kita. Nah, ini masih menentukan tujuan event ya dan keuangan. Berikut contoh penetapan tujuan event. Misalkan di sini jenis eventnya ada event olahraga. Tujuannya apa? Mengembangkan bakat dan usia sekolah dasar. Yang kedua mendatangkan pengunjung, itu misalkan ya. Meningkatkan image, ya ini ada tujuan PR-nya ya. Menyelenggara peduli pada olahraga dan usia sekolah. Seperti itu. Ini eventnya adalah event olahraga, tujuannya tiga tadi ini, dan target keuangannya apa? Mencapai mendapatkan keuntungan dari event olimpiade atletik. Nah, itu kan karena ini bersifat olahraga berarti ada keuntungan yang dapat dari olimpiade atletik. Dan selanjutnya apa? Targetnya meningkatkan fasilitas atletik di stadion kota. Dari hasil acara tersebut, maka bisa menghasilkan meningkatkan atletik di stadion kota. Di stadion kota. Selanjutnya contoh kedua adalah event budaya. Jenisnya ya. Nah, tujuan eventnya apa? Meningkatkan kecintaan terhadap budaya. Ini jelas ya. Terus memperkenalkan budaya pada masyarakat luas. Secara event budaya tujuannya berarti untuk ini. Misalkan ya, target keuangannya adalah mencapai titik impas biaya penyelenggaraan. Ini juga tujuan target keuangannya. Harus dijelaskan ya. Nah, itu terkait dengan contoh penetapan tujuan event. Nah, selanjutnya masih terkait dengan tujuan event dan keuangan. Setelah mengetahui tujuan event sebagai dengan jelas, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama menjadikan tujuan event sebagai dasar penyusunan anggaran. Ini jelas ya. Jadi ada tujuan, tidak ada penyusunan anggaran. Yang kedua, mengetahui total biaya yang akan dikeluarkan sebelum menentukan fee per peserta. Nah, ini biasanya juga ditentukan di awal. Kira-kira kalau misalkan peserta bayar 150.000 gitu ya, kira-kira cukup gak nih, atau kira-kira totalnya berapa yang kita akan dapatkan dari 150.000 itu harus dirincikan biasanya orang keuangan ya, tapi kita secara PR juga harus bisa mengontrol terkait dengan pembiayaan gitu ya, atau terkait dengan keuangan. Selanjutnya ketiga, melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan keuangan agar menyusun biaya sesuai dan akurat. Nah, biasanya ini ya, ada bagian keuangan dan segala macam. Jadi kita harus berhubungan gitu ya dengan keuangan agar menyusun biaya sesuai dengan ukuran. Ya, karena masalah keuangan biasanya sangat rinci sekali dan bersinggungan banget lah gitu ya. Jadi harus dipantau gitu secara sesuai dengan akurat seperti apa.
Nah, yang keempat, pastikan venue sudah tersedia karena lain venue lain, nah ini lain venue lain budget biasanya. Kalau misalkan kita mengadakan kedua dengan harga sekian gitu ya, kalau misalkan tiba-tiba berubah, terus kita mencari di venue lain, menggunakan venue lain, tentu budgetnya akan berubah. Maka harus disesuaikan di awal. Kalau misalkan di venue A, kita akan melaksanakan di venue A, berarti kita siapkan budget misalkan ya senilai venue itu. Ya. Kalau misalkan kita tidak dapat venue A, di venue B, nah ini harus tentukan juga budget lainnya berapa. Ya, pastikan venue sudah tersedia. Ya. Lakukan breakdown dengan detail. Nah, breakdown anggaran juga harus dilihat dengan detail. Jadi ini memang keuangan banget, tapi kita juga harus mengontrol semuanya secara tidak. Breakdownnya seperti apa? Masukannya berapa? Pengeluarannya berapa? Nyewa venue-nya berapa? Akomodasi berapa? Dan segala macam itu harus di breakdown dengan jelas. Yang ke-6 ya, pengeluaran harus disertai bond dan invoice untuk tujuan kontrol pengeluaran. Nah ini juga penting teman-teman ketika kita mengontrol suatu keuangan gitu ya. Maka secara biar juga kita harus menyiapkan ini bond dan invoice. Jangan tiba-tiba ada uang keluar tapi tidak ada buktinya gitu ya. Harus dibuktikan dengan ini. Tujuan untuk apa? Controlling pengeluaran. Nah itu teman-teman terkait dengan materi kita di pertemuan ke 9 ya. Jika memang ada pertanyaan atau yang ada diskusi gitu ya, bisa melalui kolom komentar atau bisa kita apa namanya bahas di grup WA-nya masing-masing ya teman-teman. Itu saja untuk materi kita pada pertemuan 9 ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Mari tanya nanti bisa ditanyakan melalui grup WA atau di kolom komentar di YouTube ini. Kita akhiri teman-teman. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabarakatuh majlis. Subhanallah bihamdihi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.